Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jangan buru-buru. Yang dipaksakan sering tersesat. Ada pepatah Cina yang mengatakan air mengalir selalu menemukan jalan. Hari ini kita jalan dan terus mengalir. Ikuti terus channel ini dan kita akan jalan lagi esok hari. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2129-2130. Menurut penuturan Yu Zhenghao, mereka baru saja menginjakkan kaki di Samudera Bintang Surgawi, dan itu pun baru di wilayah pinggiran, namun sudah berpapasan dengan burung pemangsa tingkat kekacauan. Bagi seorang kultivator yang sudah bertahun-tahun berkelana, ini bukanlah pertanda baik. Berdasarkan pengalaman Yu Zhenghao di masa lalu, ia merasa pilihan terbaik saat ini adalah segera pergi dari sana. Bagaimanapun, sesama binatang buas tingkat kekacauan pun memiliki rentang kekuatan yang sangat besar. Burung hitam yang baru saja mereka hadapi belum bisa dibilang yang terkuat. Jika mereka bertemu dengan raksasa yang lebih bertenaga, nyawa mereka berdua benar-benar akan terancam. Mungkin telah terjadi sesuatu di kedalaman Samudera Bintang Surgawi. Apapun itu, kurasa sebaiknya kita meninggalkan tempat ini untuk sementara, usul Yu Zhenghao. Ia memang tipe orang yang sangat berhati-hati. Jika sudah tahu ada bahaya mengintai, ia tidak akan sudi mempertaruhkan nyawanya dengan konyol. Watak seperti ini, meski seringkali membuat Yu Zhenghao kehilangan banyak peluang dan keberuntungan besar, justru menjadi alasan mengapa ia bisa bertahan hidup dengan tenang hingga sekarang. Di dunia kultivator, mereka yang tidak kenal takut dan selalu berani mempertaruhkan segalanya sebenarnya sangat sedikit yang bisa bertahan, mayoritas dari mereka berakhir dengan kematian. Luo Xiu tidak membantah pilihan Yu Zhenghao. Faktanya, setelah perjumpaan dengan burung hitam tadi, ia sendiri merasakan firasat yang kurang enak. Alhasil, keduanya memutuskan untuk kembali ke altar formasi. Dalam perjalanan pulang, mereka sempat membunuh beberapa binatang tingkat bintang lainnya, setidaknya cukup untuk menutup biaya teleportasi sebesar 500.000 kristal kekacauan yang telah mereka keluarkan. Setelah berpindah kembali ke Istana Bintang Bumi melalui altar formasi, Luo Xiu berpamitan dengan Yu Zhenghao dan berniat kembali untuk melanjutkan aktivitas alkimianya. Namun, saat sedang berjalan di area kediaman, dua sosok tiba-tiba muncul menghadang jalannya. Luo Xiu. Begitu suara itu menyapa telinganya, Luo Xiu sebenarnya sudah tahu siapa orang tersebut. Ia menghentikan langkahnya, menoleh perlahan, dan mendapati Huai Chuan, orang yang sebelumnya memasang jebakan formasi untuk membunuhnya. Dulu, jika bukan karena Luo Xiu sedikit lengah, ia tidak akan pernah memberikan celah bagi Huai Chuan untuk melarikan diri. Saat itu, Luo Xiu telah membunuh Gongmen Hai yang bersama Huai Chuan. Kini, melihat seorang pria yang memiliki kemiripan wajah dengan Gongmen Hai berdiri di samping Huai Chuan, Luo Xiu langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Gongmen Hai memiliki seorang kakak bernama Gongmen King, salah satu anggota inti Istana Zhaohua yang telah menjalani meditasi tertutup selama bertahun-tahun. Jelas sekali bahwa begitu Gongmen King keluar dari pengasingannya, Huai Chuan segera melaporkan perihal kematian Gongmen Hai, hingga akhirnya mereka mendatangi Luo Xiu. Kakak senior Gongmen, orang inilah Luo Xiu. Gongmen Hai tewas di tangannya, lapor Huai Chuan kepada Gongmen King. Mengenai Gongmen King, Luo Xiu pernah mendengar tentangnya dari si ahli informasi, Yu Zhenghao karena perselisihannya dengan Gongmen Hai di masa lalu. Gongmen King adalah sosok unggulan dalam turnamen duel sejuta tahun yang lalu. Berkat penampilannya yang luar biasa, ia dipromosikan dari anggota luar menjadi anggota inti dan mendapatkan hadiah berupa teknik ilahi tingkat tertinggi. Selama ini beredar rumor bahwa Gongmen King sedang berusaha menerobos ke ranah tertinggi. Kini setelah ia menampakkan diri, bukankah itu berarti ia telah berhasil? Huai Chuan, aku tahu betul adikku itu bajingan seperti apa. Jika aku tidak salah tebak, kematian. Adikku yang bodoh itu pasti ada campur tangan hasutanmu di baliknya, kan? Gongmen King berucap perlahan, namun satu kalimat itu cukup untuk membuat wajah Huai Chuan berubah drastis seketika. Segera setelah itu, tatapan Gongmen King beralih ke arah Luo Xiu, lalu berkata dengan dingin, bagaimanapun juga, Gongmen Hai adalah adikku. Karena kaulah yang turun tangan membunuhnya, bukankah kau seharusnya memberiku sebuah pertanggungjawaban? Dia hanya mendapatkan apa yang pantas dia terima, jawab Luo Xiu dengan nada datar. Sepertinya kau sangat percaya diri. Saat aku baru keluar dari pengasingan, aku sudah mendengar tentang sepak terjangmu. Memang di level ranah Santo, hampir tidak ada yang bisa menjadi tandinganmu. Namun bagi eksistensi ranah tertinggi,
seorang santo yang paling kuat sekalipun tak lebih dari seekor semut yang sedikit lebih berotot, ujar Gongmen King dengan suara dingin, dan makna tersirat dalam perkataannya sudah sangat jelas. Tak hanya itu, saat Gongmen King mengucapkan kata-kata tersebut, aura keagungan seorang ahli ranah tertinggi samar-samar mulai menyelimuti tubuhnya. Di dalam aura tersebut, terkandung sajak dao tentang penciptaan dan kehancuran, yang merupakan ranah yang belakangan ini terus dikejar oleh Luo Xiu. Kau ingin bertarung di sini? Tanya Luo Xiu. Meski lawannya telah menerobos ke ranah tertinggi, ia tetap tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ada banyak kesempatan bagiku untuk membereskanmu. Namun tak lama lagi akan diadakan turnamen duel sejuta tahun sekali. Sebaiknya kau berdoa agar tidak bertemu denganku nanti. Gongmen King mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Ia memilih untuk tidak bertindak saat ini, karena aturan istana Zhaohua sudah sangat jelas, bahkan jika ia telah menerobos ke ranah tertinggi, ia tidak bisa melanggarnya sesuka hati. Setiap 1.000.000 tahun, istana Zhaohua akan mengadakan turnamen duel yang bisa diikuti oleh seluruh anggotanya. Anggota luar yang berprestasi memiliki kesempatan untuk dicalonkan menjadi anggota inti, namun kompetisi utama dalam turnamen ini tetap berlangsung di antara para anggota inti untuk menentukan peringkat demi mendapatkan hadiah yang melimpah. Turnamen duel, ya, Luo Xiu menyipitkan matanya sedikit. Seiring mendekatnya waktu turnamen duel, seluruh kultivator di Istana Bintang Bumi belakangan ini melakukan meditasi tertutup untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Tidak hanya Istana Zhaohua, pihak Dojo Jinsen dan Dojo Moluo juga akan mengadakan turnamen serupa. Momen ini merupakan kesempatan emas bagi para anggota luar untuk dipromosikan menjadi anggota inti. Oleh karena itu, permintaan akan pil tingkat santo di Istana Bintang Bumi menjadi sangat melonjak. Banyak kultivator yang selama ini menabung kristal kekacauan sengaja menunggu saat-saat seperti ini untuk membeli pil demi mendongkrak kekuatan mereka. Sementara itu, salah satu gedung perdagangan di bawah naungan Istana Zhaohua mendadak menyediakan stok pil roh suci dan pil tubuh suci kualitas unggul, bahkan hingga kualitas sempurna. Begitu kabar ini tersiar, antusiasme seluruh kultivator ranah santo di Istana Bintang Bumi langsung meledak. Luo Xiu sendiri tidak memedulikan urusan dunia luar. Karena waktu menuju turnamen sudah semakin sempit, ia tidak lagi pergi ke lantai 2 Gua Bintang Bumi. Sebaliknya, ia menghabiskan lebih dari 1.000.000 kristal kekacauan untuk membeli catatan pemahaman seorang ahli ranah tertinggi mengenai aturan penciptaan dan kehancuran. Meskipun Hei Gou juga merupakan ahli ranah tertinggi yang bisa membimbingnya, memiliki catatan pemahaman dari ahli lain untuk saling dibandingkan memberikan Luo Xiu wawasan yang lebih luas. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu perlahan merasakan kekuatannya telah mencapai batas maksimal. Baik pemahaman, daunnya, basis kekuatan energinya, maupun tubuh fisiknya, semuanya telah mencapai titik jenuh. Dalam kondisi buntu seperti ini, mustahil baginya untuk melakukan terobosan dalam waktu singkat tanpa adanya keberuntungan atau peluang khusus, jika tidak, mungkin butuh waktu ratusan hingga puluhan ribu tahun untuk sekadar menemukan celah terobosan. Apakah kau akan tetap memaksakan diri untuk mencari pencerahan terakhir sebelum turnamen dimulai, atau kau akan fokus mematangkan koordinasi teknik-teknikmu agar bisa memberikan kejutan bagi Gongmen King di arena nanti? Jika ingin mencari celah untuk terobosan, cara terbaik tentu saja melalui pertarungan hidup dan mati. Mata Luo Xiu menyipit sedikit. Dalam kehidupannya kali ini, ia bangkit dari titik terendah, dan alasan mengapa kecepatan kultivasinya begitu luar biasa sangat berkaitan erat dengan fakta bahwa ia seringkali berjalan di ambang kematian. Kini, Luo Xiu sekali lagi menemui jalan buntu. Jika ia ingin memiliki kekuatan yang mumpuni untuk berpijak dalam turnamen duel nanti, maka terobosan kekuatan menjadi hal yang sangat mendesak. Di dalam benaknya, bayangan saat ia berhadapan dengan burung pemangsa tingkat kekacauan di Samudera Bintang Surgawi muncul kembali secara spontan. Memikirkan hal itu, Luo Xiu segera mengambil keputusan, ia berencana untuk pergi sekali lagi ke Samudera Bintang Surgawi sebelum turnamen dimulai. Hanya saja, untuk perjalanan kali ini, Luo Xiu tidak mengajak Yu Zhenghao, melainkan memilih untuk pergi seorang diri. Setelah membayar biaya 500.000 kristal kekacauan, Luo Xiu kembali berteleportasi ke dalam Samudera Bintang Surgawi. Berbeda sepenuhnya dengan kunjungan sebelumnya, kali ini begitu masuk ke Samudera Bintang Surgawi, Luo Xiu langsung melesat menuju area terdalam. Jika tujuannya adalah melakukan pertarungan hidup dan mati yang mencapai batas ekstrim, maka binatang buas tingkat kekacauan adalah target utamanya. Ia membutuhkan ancaman dan tekanan maut dari binatang tingkat kekacauan yang perkasa, agar di tengah keputusasaan itulah, ia bisa mencari celah untuk melakukan terobosan. Crash. Dalam perjalanannya, ada beberapa binatang tingkat bintang yang tak tahu diri mencoba menghalangi jalannya, namun semuanya ditebas habis oleh kibasan tangan Luo Xiu.
Mengenai bahan-bahan berharga dari tubuh binatang tingkat bintang tersebut, Luo Xiu bahkan tidak sudi membuang waktu untuk mengumpulkannya. Bagaimanapun, tujuannya kali ini bukan untuk mencari kristal kekacauan, melainkan mengejar terobosan, sehingga ia sangat menghargai setiap detik waktunya. Akhirnya, Luo Xiu memasuki bagian dalam samudera bintang surgawi. Di sebuah bintang yang gersang, ia berpapasan dengan seekor binatang tingkat kekacauan. Itu adalah seekor ular piton raksasa dengan seluruh tubuh berwarna emas. Badannya sangat besar dengan panjang mencapai puluhan ribu depah. Di atas kepalanya tumbuh sebuah tanduk tunggal berwarna hitam yang sangat tajam dan berkilat dingin. Matanya yang merah tampak mengerikan, dan lidahnya yang menjulur keluar masuk bagaikan cambuk kilat yang menyambar ruang hampa, menimbulkan suara gemeretak yang memekakkan telinga. Boom! Binatang buas dan kultivator pada dasarnya adalah musuh bebuyutan. Maka, di saat keduanya saling berhadapan, ular piton emas itu langsung melancarkan serangan mendadak. Kecepatannya begitu luar biasa hingga bayangannya pun tak tertangkap mata, ia membuka mulut lebarnya dan menerjang untuk mengoyak Luo Xiu. Tekanan yang sangat kuat dan mengerikan datang menyergap. Cahaya petir muncul di bawah kaki Luo Xiu, dan ia menghilang dalam sekejap. Diiringi suara dentuman keras, tempat Luo Xiu berdiri sebelumnya langsung hancur membentuk lubang raksasa akibat gigitan ular tersebut. Namun baru saja sosoknya muncul di kejauhan, sebuah ekor ular yang sangat besar sudah menyabet ke arahnya. Cara bertarung binatang buas jauh lebih primitif dibandingkan kultivator, itu adalah perpaduan murni antara kekuatan dan keindahan yang berfokus pada serangan, pertahanan, dan kecepatan, tidak seartistik teknik ilahi para kultivator. Zirah Dewa Sura. Menghadapi binatang tingkat kekacauan yang setara dengan ahli ranah tertinggi, Luo Xiu tidak berani gegabah dan langsung memanggil Zirah Dewa Sura. Di bawah peningkatan dari zirah tersebut, kekuatannya melonjak drastis. Namun yang paling krusial adalah kemampuan Zirah Dewa Sura yang dapat menetralkan 80% kerusakan yang diterima. Teknik penelan jiwa abadi. Meski sudah memiliki pertahanan dari Zirah Dewa Sura, demi keamanan, Luo Xiu tetap mengerahkan teknik ilahi pertahanannya untuk melakukan pertarungan fisik jarak dekat melawan binatang tingkat kekacauan ini. Wujud raksasa surgawi. Dengan satu teriakan keras, tubuh Luo Xiu membengkak dengan cepat hingga berubah menjadi raksasa setinggi puluhan ribu depah. Ukurannya kini tidak jauh berbeda dengan ular piton tersebut. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan mencoba mencengkeram ekor ular yang menyabet ke arahnya. Duar. Saat telapak tangan dan ekor ular itu berbenturan, sebuah kekuatan dahsyat yang mengerikan merambat melalui telapak tangannya. Tubuh Luo Xiu bergetar hebat, seolah-olah seluruh tulangnya akan hancur berantakan. Inilah kekuatan sejati dari binatang tingkat kekacauan. Meski memiliki atribut pengurangan kerusakan dari Zirah Dewa Sura, ia tetap merasa sulit untuk menahan dan membendung kekuatannya. Tepat saat Luo Xiu terpental mundur, tubuh ular piton emas itu melingkar dan meluncur untuk melilitnya dalam lilitan maut. Serangan yang terlihat sederhana ini sebenarnya mengandung misteri aturan penciptaan dan kehancuran. Berbeda dengan kultivator yang memahami Dao melalui meditasi, binatang buas memilikinya sebagai insting lahiriah yang selaras dengan rahasia alam semesta. Teknik bulan kuno. Sesosok bulan purnama yang kuno muncul di belakang kepala Luo Xiu. Bulan itu bersinar bak piringan perak, memancarkan cahaya putih keperakan yang menyelimuti area sekitarnya. Di bawah naungan cahaya tersebut, segalanya seolah terbelenggu, seakan terjebak dalam lumpur hisap yang membuat setiap gerakan menjadi sangat berat. Teknik bulan kuno adalah teknik rahasia jenis pendukung, selain meningkatkan kekuatan tempur secara menyeluruh, teknik ini juga menciptakan domain khusus yang memengaruhi kecepatan lawan. Boom, boom, boom. Mengandalkan penguasaan teknik yang halus, Luo Xiu bertarung sengit dengan ular piton itu untuk waktu yang lama. Ia menggenggam batang besi penekan dewa dan menghantamkan tongkat itu tepat ke kepala ular, membuat binatang itu pening dan limbung dengan bintang-bintang berputar di matanya. Namun di saat yang sama, ekor ular itu menyabet tubuhnya dengan dentuman keras. Meski Zirah Dewa Sura menahan sebagian besar dampak, ia tetap terlempar jauh dengan darah merembes dari sudut bibirnya. Tepat ketika pertarungan antara Luo Xiu dan ular itu mencapai titik buntu dan keduanya telah dipenuhi luka, aura sekelompok tamu tak diundang muncul dalam jangkauan indera ketuhanan Luo Xiu. Pendatang itu terdiri dari 7 kultivator, 5 pria dan 2 wanita. Semuanya berada di ranah Santo, dengan 4 orang di tingkat Santo tingkat puncak dan 3 lainnya di tahap akhir ranah Santo. Ini adalah barisan yang sangat kuat. Dari kejauhan, kelompok ini menyaksikan pemandangan mengerikan di atas bintang gersang tersebut. Transformasi Luo Xiu menjadi raksasa yang bergulat dengan binatang raksasa benar-benar mengguncang jiwa mereka. Bintang di bawah kaki mereka telah retak dan hancur, bahkan sisa gelombang serangan mereka sanggup meledakkan bintang-bintang kecil di sekitarnya. Piton emas tanduk hitam.
Itu binatang tingkat kekacauan. Seseorang mengenali asal-usul ular tersebut dan menyadari bahwa itu adalah predator tingkat kekacauan, membuat matanya menyiratkan ketakutan. Bagaimanapun, itu adalah makhluk yang setara dengan ahli tertinggi, sesuatu yang tidak berani mereka usik. Orang yang bertarung dengannya kemungkinan adalah ahli tertinggi. Tapi melihat situasinya, mereka berdua tampaknya sudah sama-sama terluka parah. Seorang pria di ranah Santo tingkat puncak menyipitkan matanya. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, namun niat di hatinya sudah sangat jelas. Hal ini membuat rekan-rekannya menahan napas. Jika mereka ingin menjadi nelayan yang memetik keuntungan dari pertarungan dua pihak ini, risikonya sangat besar. Salah langkah sedikit saja, mereka bisa mati tanpa liang lahat. Tidak, kalian salah. Yang bertarung dengan piton itu bukan ahli tertinggi, melainkan seorang kultivator ranah Santo. Aku pernah melihat orang ini. Dia anggota luar istana Zhaohua bernama Luo Xiu, orang yang mengalahkan jenius tingkat penerus Dao, Bu Linjian. Ranah Santo, bagaimana mungkin seorang Santo bisa bertarung seimbang dengan binatang tingkat kekacauan? Semua orang terbelalak. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti akan menganggap cerita ini sebagai bualan yang konyol. Semua orang tahu bahwa binatang buas di level yang sama jauh lebih kuat, bahkan ahli tertinggi sekalipun jarang berani mengusik binatang kekacauan selevel sendirian. Biasanya, mereka akan berburu berkelompok atau mencari target yang lebih lemah dari tingkat mereka sendiri.